Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Lestari dengan NPM 207555010 dari D4 Akuntansi Pajak 3A ingin mempresentasikan tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Yang pertama terdapat pendahuluan yang isinya tentang pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan yang berisi informasi kuantitatif suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan. Yang selanjutnya, laporan keuangan menyajikan informasi seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, serta kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Menurut PSAK nomor 1, 07, laporan keuangan terdiri dari yang pertama ada neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir yang kelima catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual sendiri merupakan konsep-konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, dalam kurung general purpose financial statement, termasuk laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan standar, dalam mengembangkan standar di masa mendatang, dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar yang telah ada. Selanjutnya ada penggunaan laporan keuangan. Yang pertama itu ada investor. Investor sendiri yaitu menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. Yang kedua ada karyawan. Karyawan yaitu kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Lalu yang ketiga ada pemberi jaminan. Pemberi jaminan sendiri yaitu kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Yang keempat ada pemasok dan kreditur lain, yaitu kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Yang kelima ada pelanggan, yaitu kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Yang keenam, pemerintah, yaitu menilai bagaimana alokasi sumber daya. Dan yang terakhir adalah masyarakat, yaitu yang menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Manajemen entitas merupakan penanggung jawab utama penyusun dan penyajian laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu cara penyajian laporan keuangan menurut SAK. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi sendiri merupakan laporan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Setelah pengeluaran dikurangi dari pendapatan, maka menghasilkan angka laba perusahaan yang disebut laba bersih. Rumus sederhana dari laba rugi yaitu pendapatan dikurang pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Yang selanjutnya ada neraca dan laporan arus kas. Laporan neraca memberikan gambaran umum tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham dalam periode tertentu. Rumus neraca antara lain, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas mengukur seberapa baik perusahaan mendapatkan uang tunai untuk membayar kewajiban utang, mendanai biaya operasional, dan membiayai investasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan yang terjadi pada perusahaan seperti penambahan dan pengurangan dari laba atau rugi dan transaksi pemilik perusahaan. Jika ada saldo laba, maka rumus yang digunakan yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah dalam kurung laba bersih dikurang price. Akan tetapi, jika saldo rugi, rumus yang digunakan yaitu modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi bersih ditambah price. Yang selanjutnya adalah karakteristik kualitatif. Menurut PSAK, ada 4 karakteristik kualitatif yaitu yang pertama, dapat dipahami. Pengertian dapat dipahami sendiri yaitu laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya ada relevan. Relevan sendiri yaitu berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada keandalan.
Keandalan sendiri yaitu informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang selanjutnya yaitu dapat dibandingkan. Untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha, pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkannya dengan entitas lain. Yang selanjutnya ada keandalan informasi yang relevan dan andal. Yang pertama yaitu tepat waktu. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Yang pertama yaitu keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Yang kedua, untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Yang selanjutnya ada unsur laporan keuangan dari posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Aset sendiri adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas sendiri merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Yang selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas sendiri adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Yang selanjutnya ada laba. Yang pertama ada pendapatan. Pendapatan sendiri yaitu penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Terus yang selanjutnya ada beban. Beban sendiri adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Selanjutnya ada pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan atau rekonsigliation merupakan proses penentuan apakah suatu pos yang memenuhi definisi unsur dinyatakan laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya ada pos yang memenuhi definisi suatu unsur laporan keuangan harus diakui jika yang pertama ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Yang kedua ada pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran unsur laporan keuangan. Yang pertama yaitu pengukuran adalah suatu proses penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Dasar pengukurannya yaitu antara lain yang pertama ada biaya historis. Biaya historis atau historical cost adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Yang kedua ada biaya kini, yaitu biaya kini atau current cost adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Yang ketiga ada nilai realisasi atau penyelesaian, yaitu adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal atau orderly disposal. Yang terakhir ada nilai kini, yaitu nilai kini adalah arus kas masuk neto di masa depan yang diskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam melaksanakan usaha normal. Selanjutnya ada konsep pemeliharaan modal. Yang pertama, menurut konsep modal keuangan, modal adalah aset neto atau ekuitas entitas, yaitu uang atau daya beli yang diinvestasikan. Menurut konsep modal fisik, modal dipandang sebagai kapasitas produktif, suatu entitas yang didasarkan pada hasil output per hari atau kemungkinan untuk berproduksi. Selanjutnya ada dua konsep pemeliharaan modal menciptakan dua konsep laba sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan. Laba hanya diperoleh jika jumlah finansial atau uang dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial atau uang dari aset neto pada awal periode. Yang kedua ada pemeliharaan modal fisik, yaitu laba hanya diperbolehkan jika kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.